Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Di saat perhatian warga AS tertuju pada Konvensi Nasional Partai Demokrat atau kegiatan oleh paslon Partai Republik, kenyataannya adalah banyak warga AS yang non-partisan alias independen. Pemilih seperti inilah yang juga berupaya dirangkul saat konvensi yang ditayangkan langsung secara nasional. Berikut laporan Taris Hirisman dari VOA. Relatif tak banyak dikenal secara nasional, Gubernur Minnesota, Tim Walz, mendapat kesempatan memberi pidato kunci pada malam ketiga Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago. When we Democrats talk about freedom, we mean the freedom to make a better life for yourself and the people that you love. Pidato Walz ikut menguatkan semangat anggota delegasi yang hadir. He has a veteran background, he's comes from a rural community, he's been a teacher, he's been a coach. Pada malam yang sama, tampil juga sejumlah tokoh Partai Republik yang tak mendukung calon presiden partai mereka, Donald Trump, tapi justru capres Partai Demokrat, Kamala Harris. You don't have to agree with every policy position of Kamala Harris. I don't. But you do have to recognize her prosecutor mindset that understands right from wrong. Tampil juga bintang talk show Oprah Winfrey. Since I was eligible to vote, I've always voted my values. And that is what is needed in this election now more than ever. So I'm calling on all you independents. Sejak Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan kembali dan digantikan Kamala Harris sebagai capres, beragam survei menunjukkan peningkatan dukungan bagi capres Partai Demokrat di antara massa independen. Untuk meraih pemilih independen, paslon dari Partai Republik juga gencarkan kampanye di negara bagian kunci, termasuk North Carolina, tempat cawapres J.D. Vance mengadakan kampanye Rabu waktu setempat. Pemberitaan soal politik Amerika Serikat biasanya mengerucut kepada dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Tetapi suara yang signifikan justru datang bukan dari keduanya, tetapi dari suara pemilih independen, yang bukan pendukung salah satu partai. Survei Gallup terakhir misalnya menemukan sekitar 43% pemilih Amerika mengaku sebagai pemilih independen. Sementara survei dari American National Election Studies menunjukkan hanya belasan persen. Karena sebagian besar pemilih yang mengaku independen juga kadang condong kepada salah satu partai. Tetapi beragam survei menunjukkan hasil yang sama. Warga milenial dan Gen Z lebih banyak yang mengaku sebagai pemilih independen. Pemilih independen pula yang biasanya coba dirangkul dengan pemilihan wapres, termasuk Gubernur Walz, untuk mendampingi Wapres Harris. Perhaps one of Walz's strengths is that he can speak to the kind of voter that was not particularly drawn to Hillary Clinton in 2016, but evidently swung back toward Joe Biden in 2020, which is an older, white, moderate voter. The primary weakness of Tim Walz, he is not from a swing state. Selain pemilih independen, kedua paslon juga harus meraih pemilih undecided atau belum menentukan pilihan yang belum tentu massa independen. Menurut polling terkini dari NPR, PBS News, dan Marist, hanya sekitar 2% calon pemilih mengaku belum menentukan pilihan. Dari Chicago, Illinois, Taris Hirisman, Naras Prameswari, dan tim VOA. Pemirsa, menuju hari jadi ke-76 yang jatuh pada 1 September mendatang, Polisi Wanita Republik Indonesia sambangi dan gelar baksos serta pelayanan kesehatan pada hari Kamis 23 Agustus 2024. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.